Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah tiba pada bagian ketiga ya dari estimasi 4 bagian dari pertemuan mengenai independensi Bank Indonesia. Pada materi sebelumnya, saya telah membahas mengenai jenis-jenis independensi yang dimiliki Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu independensi dalam hal kelembagaan, independensi dalam hal sasaran akhir, dan independensi dalam hal instrumen. Nah, untuk sesi kali ini saya akan membahas kelanjutan daripada independensi Bank Indonesia. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjutkan. Independensi yang keempat adalah independensi personal. Sesuai undang-undang, pihak lain itu dilarang, sekali lagi dilarang ya, melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI oleh Dewan Gubernur. Dan Bank Indonesia dalam hal ini Dewan Gubernur juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Anggota Dewan Gubernur mempunyai jabatan masih yang periodenya itu selama 5 tahun, yang berbeda dengan masa jabatan pemerintah. Dan di akhir masa jabatan itu dapat diangkat kembali 1 kali. Oke, itu adalah anggota Dewan Gubernur. Anggota Dewan Gubernur juga diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dinilai oleh DPR. Dengan pengaturan independensi yang disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki independensi personal yang sedang. Mengapa sedang, teman-teman? Coba kita lihat. Kita balik slide sebelumnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 itu, BI tidak boleh diintervensi oleh pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan juga mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun. Tapi coba kita lihat di sini, ada statement yang kontradiktif. Anggota Dewan Gubernur diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ini yang membuat Bank Indonesia dikatakan memiliki intervensi yang sedang. Hemat saya, anggota Dewan Gubernur itu seharusnya dipilih oleh panitia seleksi yang berasal dan orang-orangnya itu berasal dari internal Dewan Gubernur. Karena dalam beberapa kesempatan itu justru Gubernur Bank Indonesia itu bukan dari internal orang BI. Dari orang luar yang masuk ke dalam diusulkan dan masuk ke dalam sistem Bank Indonesia. Jadi itulah yang dikatakan bahwa Bank Indonesia dalam hal independensi personal itu memiliki taraf atau progres sedang. Oke, ini adalah pembahasan mengenai independensi personal. Selanjutnya atau yang terakhir adalah independensi dalam hal keuangan. Sesuai undang-undang, Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan BI yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta sistem keuangan. Ini adalah 3 pilar ya, kebijakan moneter, pembayaran, dan sistem keuangan. Selanjutnya diatur bahwa anggaran kegiatan operasional tersebut dan evaluasi pelaksanaan anggaran disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Oke. Mereka buat, tapi masih juga harus disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Sementara itu, anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran serta ini bukan pengaturan dan pengawasan perbankan ya, ini adalah sistem keuangan. Dilaporkan secara khusus atau tertutup kepada DPR. Setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan dimaksud disampaikan kepada DPR.
Bank Indonesia juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada publik melalui media massa. Nah, ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. Jadi, setelah disetujui, ya, nah itu wajib melampaikan laporan tahunan kepada BPK. Ini adalah untuk diaudit. Oke, kalau dalam hal ini saya setuju. Kenapa harus, kalau untuk masalah audit, masalah pertanggungjawaban, masalah audit, masalah kontrol itu harus pihak eksternal, karena sekali lagi kalau kita menilai diri sendiri itu sangat subjektif. Ketika kita meminta bantuan pihak luar, bahwa itu sangat objektif selama tidak ada niat atau bekerja sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita meminta bantuan pihak luar tapi justru pihak luar itu justru akan mencelakai kita. Oke? Dalam hal mungkin melihat laporan-laporan kita ada yang tidak beres. Oke? Nah, kita telah sampai pada akhir dari slide independensi BI. Kawan-kawan harus bisa menangkap bahwa sebenarnya ini adalah kondisi ideal. Nanti di slide selanjutnya saya akan bahas mengenai kondisi kekinian. Apakah benar independensi yang secara Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 itu apakah benar sudah berjalan dengan baik atau belum? Di materi selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas sedikit saja kondisi-kondisi yang terjadi kekinian. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi di grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.